Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Lisa Dwi Agustina dengan NIM 205231285. 2. Muhammad Dua Pamungkas dengan NIM 205231289. 3. Angelin Winda Widiani dengan NIM 205231300. Dan 4. Aminah Marwati dengan NIM 205231318. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Riba dan Bunga Bank. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian. Pengertian riba dan bunga bank. Pengertian riba. Secara etimologis, riba berarti tambahan atau aziyadah, berkembang atau an-numu, membesar atau al-ulu, dan meningkat atau al-irtifa. Sedangkan secara terminologis, riba berarti tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Menurut Imam Syarqasi yang bermazhab Hanafi, definisi riba yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya iwat atau padanan. Secara garis besar, riba dapat dikatakan sebagai kelebihan keuntungan atau harta dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Pengertian bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal dengan tingkat tertentu sesuai kebijakan yang berlaku. Dalam ekonomi Islam yang menganut prinsip syariah tidak mengenal konsep bunga, karena menurut Islam bunga adalah riba yang haram atau terlarang hukumnya. Bunga bank haram karena ada satu pihak yang dirugikan dengan adanya bunga. Dalam Islam, segala hal yang memberatkan salah satu pihak itu dilarang. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan dipertegas melalui hadis. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis. Jenis-jenis riba yang pertama yaitu riba hard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Riba yang kedua adalah riba jahiliyah, yaitu suatu utang yang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba yang ketiga adalah riba fadl, yaitu suatu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang riba. Riba yang keempat adalah riba nasi'ah, yaitu suatu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar pengharaman riba dan bunga bank, di mana kita telah menyiapkan beberapa dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Akan ada penafsiran dari Quran surat Al-Imran ayat 130. Ibnu Jarir berkata bahwa yang dimaksud Allah dalam ayat ini ialah, hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda sebagaimana kamu lakukan pada masa jahiliyah sesudah kamu masuk Islam, padahal kamu telah diberi oleh petunjuk olehnya. Pada masa itu, bila seseorang meminjam uang sebagaimana disepakati waktu pinjam, maka orang yang punya uang menuntut agar utang dilunasi menurut waktu yang dijanjikan. Selanjutnya, Quran surat Al-Baqarah ayat 276 yang bunyinya, Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Selanjutnya penafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 276. Ibnu Jarir mengatakan sehubungan dengan firman-Nya Allah memusnahkan riba, makna ayat ini sama dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud.
disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, riba itu sekalipun atau hasilnya banyak, pada akhirnya berakibat menyusut. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Ada Quran surat Al-Baqarah 278 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Selanjutnya ada penafsiran surat Al-Baqarah 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat dari pengambilan riba, maka bagi kalian pokok harta kalian tidak menganiaya dan tidak dianiaya pula. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Selanjutnya ada hadis dari riwayat Muslim yang berbunyi, an Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat atau mengutuk orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya, dan sungguh mereka itu sama. Maksud dari hadis tersebut menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba sehingga digambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat seluruh pelaku riba, baik pemakannya, pemberinya, pencatatnya maupun saksi-saksinya. Dan ke semua golongan yang terkait dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka semua adalah sama. Pelaknatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pelaku riba menggambarkan betapa mungkarnya amaliyah ribawiyah. Mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaknat suatu keburukan, melainkan keburukan tersebut membawa kemudorotan yang sungguh-sungguh luar biasa. Selanjutnya ada hadis dari riwayat Tobroni yang berbunyi, Riba isnani wa sab'una baban adanaha mislu idyani rajuli ummuhu. Dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita semua betapa besar dosa dari sebuah riba. Setelah mengetahui hal tersebut, kita sebagai umat muslim sebisa mungkin harus menjauhi riba. Kemudian, kita akan membahas tentang dampak riba dan bunga bank terhadap perekonomian. Banyak dampak yang ditimbulkan dari riba dan bunga bank, yaitu yang pertama, menimbulkan krisis ekonomi. Yang kedua, menimbulkan kesenjangan pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi, dan terciptanya pengangguran. Yang keempat, menimbulkan inflasi. Yang kelima, menjerumuskan negara-negara berkembang kepada jebakan hutang. Yang keenam, membebani APBN untuk membayar bunga obligasi.